baik disebabkan dia memasuki ataupun dimasuki. Kalau banci seperti itu. Karena banci itu kan dihitung orang tidak punya jenis kelamin. Tapi ini yang begini, ini yang banci muskil. Kalau banci tapi masih bisa ditentukan jenis kelaminnya, misalkan ke arah laki-laki atau perempuan, maka berarti dia dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan itu tadi. Yaitu terutama adalah banci muskil yang dia mempunyai 2 alat kelamin. Makanya itu pada zaman sahabat dulu pernah terjadi, pada zamannya Sayyidina Umar kalau nggak salah, pernah terjadi ada seorang banci itu tadi, dia menikah hamil dan dia punya budak, dia ngumpuli budaknya dan budaknya juga hamil. Jadi berarti itu bisa hamil dan bisa menghamili. Maka berarti itu kan statusnya nggak bisa ditetapkan. Itu dihukumi ke laki-laki atau ke perempuan. Tapi akhirnya atas usul daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka si banci itu tadi disuruh kencing, maka dari 2 alat kelaminnya itu tadi mana yang lebih dulu keluar kencing, maka dia dihukumi itu dan ternyata akhirnya dia diputuskan bahwa dia adalah laki-laki. Kemudian yang bersekutu antara laki-laki perempuan juga seterusnya adalah inzal. Inzal itu yaitu keluarnya air mani dari seseorang dengan tanpa memasukkan khasafahnya. Walaupun air mani itu tadi sedikit, seperti hanya 1 tetes. Atau bahkan walaupun air mani itu tadi dalam berupa darah, maksudnya bercampur dengan darah, maka itu tetap mewajibkan untuk mandi. Jika adanya mani yang keluar itu adalah disebabkan jima atau selainnya, dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur, dengan syahwat atau tanpa syahwat, dengan cara yang biasa atau selainnya, seperti pecahnya tulang rusuk, maka keluar mani dari situ. Itu juga termasuk yang mewajibkan mandi. Cuma ya ini ya, mungkin kalau dari analisa kedokteran sekarang, ini mungkin ya itu Imam Syafi'i itu karena beliau juga seorang tabib ya. Jadi menurut beliau apa itu tadi pabriknya air mani itu tadi dari tulang rusuk. Sehingga apabila tulang rusuk itu pecah, maka hukumnya seperti keluar mani, yaitu wajib mandi. Misalkan orang kecelakaan terus tulang rusuknya pecah itu, maka dia wajib mandi besar. Nah, terus kalau terus keluarnya kalau terus menerus sebelum tulang rusuknya itu tadi nyambung, berarti kan ada kemungkinan masih keluar terus, walaupun bercampur dengan darah. Maka bagaimana? Ya sudah toh nanti kalau sudah apa itu tadi sehat dia bisa mandi atau mandinya sesuai dengan keadaan. Misalkan tempat-tempat yang lain bisa dibasuh, tapi yang tempat lukanya itu tadi bisa dengan diusap. Kemudian diganti dengan wudhu pada anggota badan yang diusap itu tadi. Misalkan seperti itu. Dan ini masalahnya kalau mandi besar, sebelum dia suci dari mandi besar kan berarti dia tidak bisa sholat. Kemudian di antara yang bersekutu laki-laki dan perempuan juga adalah kematian, kecuali di dalam mati syahid. Kemudian ada 3 perkara yang khusus untuk perempuan saja, yaitu haid. Haid yaitu darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun. Jadi di sini patokan usia 9 tahun itu menurut mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau menurut mazhab Malik, saya baca insya Allah sekitar 12 atau 13 kayak gitu. Mungkin mazhab Hanafi juga berbeda-beda. Walaupun
secara kaidah umumnya sebenarnya itu tadi haid itu berarti kan menunjukkan bahwa alat reproduksi dari perempuan itu tadi sudah mulai aktif. Maksudnya orang kalau sudah haid berarti kan sudah memproduksi sel telur ya. Berarti kalau sudah haid berarti sudah bisa hamil. Kan ini kan begitu itu. Maka ini hukum-hukum taklif itu dibebankan untuk yang sudah haid. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i tetap saja batasannya minimalnya usianya sudah 9 tahun. Itu tadi. Dan 9 tahun ini dihitung 9 tahun genap ya. Jadi ini tahunnya adalah tahun Komariah, bukan tahun Masehi. Soalnya tahun Komariah dan tahun Masehi itu selisih tiap bulan itu 12 hari. Jadi kalau dalam 1 tahun berarti kan ya, tiap tahun 12 hari. Tiap tahun 12 hari. Jadi kalau 9 tahun 12 kali 9 itu berapa? 90 100 berapa? 12 kali 9. 108 hari. 108 hari itu kan sudah hampir 4 bulan ya. Makanya kalau misalkan itu dia umurnya itu misalkan 8,5 tahun kayak gitu komariahnya, belum 9 tahun, maka ibu-ibu segera cek kalender. Itu kalau lihat cek kalender komariah, kalau dia lahirnya segitu itu kemudian dia sudah kelihatan haid, ini haid atau istikhadoh, maka dicek kalau memang usianya sudah genap 9 tahun atau 9 tahun kurang 15 hari. 15 hari itu adalah maksimal masa suci, maka berarti dia sudah dihitung haid. Kalau haid itu sudah mulai kena taklif. Bagaimana kalau anak sudah haid sebelum usia 8 tahun? Soalnya sekarang ternyata juga kan ditemukan ada juga anak-anak yang sudah haid pada usia 7 tahun, 8 tahun. Bahkan ada yang 5 tahun ditemukan sudah haid, dan itu juga terus istiqomah, dia haid terus itu. Maka itu dari segi biologis, dari segi analisa medis, ya anak itu memang sudah memproduksi telur, sudah memproduksi sel telur. Tetapi, lah terus ini bagaimana nanti hubungannya dengan dia kena taklif itu tadi? Saya kira yang paling mudah bagi kita ya tetap berpegang kepada mazhabnya Imam Syafi'i inilah, paling enggak begitu itu. Jadi walaupun dia itu tadi sudah bisa memproduksi sel telur, tapi saya kira untuk apa itu tadi kecerdasan dari segi akal ya, untuk analisa dari segi akal itu kalau kurang dari 9 tahun, mungkin dia masih susah untuk membedakan apa itu tadi baik buruk dan sebagainya. Apalagi kalau anak itu tadi tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Sehingga ketika dia dicegah untuk bergaul laki-laki dan perempuan, ya bunjowo, penutup aurat, belum paham maksudnya. Karena kayaknya kadang-kadang itu anak-anak MI, ya sudah tutup aurat, pakai cadar, pakai cak cilik-cilik, masih TK kelas 1, kelas 2 kayak gitu itu. Tetapi dalamnya nggak pakai celana. Misalkan seperti itu. Ini berarti kan erat sekali dengan pendidikan dari orang tuanya. Nah, seharusnya kalau usia 9 tahun itu tadi harusnya anak itu sudah paham. Maka inilah ibu-ibu sendiri itu ini seringkali Bu, karena usia 9 tahun itu rata-rata kan masih baru kelas 3 SD Bu. Nah ini kayaknya itu kemungkinan loh pelajaran di MI itu sampai kelas 3 SD ini belum sampai pada membahas mengenai masalah haid. Maka berarti ini kewajiban ibu-ibu sendiri itu untuk memahami kepada anaknya mengenai hukum-hukum haid dan nifas. Jadi mengenai urusan perempuan lah, misalkan mengenai haid, istihadah dan lain sebagainya.
Usahakan kalau anak itu sudah usia 8 tahun kayak gitu, sudah harus mulai mempelajarinya. Kalau dulu saya kayaknya umur 12 tahun, tetapi karena saya 9 tahun itu sudah tamat MI, jadi pelajaran fikihnya untuk bab khat ini sudah saya pelajari. Tapi saya ingat pada waktu khat itu ada satu hal yang sangat memberatkan bagi saya. Karena soalnya dulu sebelum khat itu saya sering doa, ya Allah saya mati saja sebelum khat. Iya benar itu tadi saya doa seperti itu. Soalnya kalau mati sebelum khat kan dijamin masuk surga. Ya belum kena taklif. Maka ketika saya khat itu perkara yang paling sedih kan berarti saya sekarang sudah harus mulai menanggung dosa sendiri. Makanya kalau saya melihat anak sekarang itu khat kok malah seneng, yang belum khat itu gimana kok belum khat kok nggak mikir bahwa begitu khat itu langsung kena tanggung jawab. Benar-benar pada saat itu terus saya sedih kayak gitu. Sampai bapak saya itu ditarget kayak gitu. Udahlah nggak usah bersedih, itu kan merupakan suatu fitrah, memang semua perempuan yang Bani Adam itu akan mengalami haid kayak gitu. Tapi anehnya ya waktu itu yang paham itu malah bapak saya, bukan ibu saya. Bahwa saya itu sedih karena harus nanggung dosa itu tadi. Kemudian yang kedua yang hanya khusus terjadi pada perempuan saja adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar mengirimi kelahiran. Maka apabila perempuan habis melahirkan kemudian mengeluarkan darah, maka dia wajib mandi secara pasti. Yang ketiga adalah wiladah, yang dibarengi dengan basah-basah yang mewajibkan mandi secara pasti. Sedangkan kalau misalkan ada perempuan melahirkan, terus nggak ada basah-basahnya sama sekali, apakah dia wajib mandi? Ya tetap wajib mandi karena dia mengeluarkan mani yang sudah menggumpal, namanya bayi. Jadi walaupun disesar ya, kayaknya kalau orang melahirkan sesar itu tadi nggak langsung ini ya, kayaknya nggak langsung keluar darah ya. Saya juga nggak tahu. Ibu-ibu ada yang pernah sesar? Ya benar. Jadi berapa jam itu setelah operasi kira-kira baru keluarkan darah? Oh ditusuk. Oh, oh baru itu terus baru di ini ya. Jadi dikeluarkan. Iya ya, mestinya itu tadi soalnya. Kalau nggak ditusuk nanti takut keluarnya lewat lukanya ya. Ini orang bodoh ngomong sama yang nggak ngerti. Mungkin seperti itulah. Nah itu tadi, dia melahirkan bayi itu mewajibkan mandi. Lah, keluar darah itu tadi juga namanya mandi wiladah. Kemudian keluar darah setelah melahirkan itu tadi wajib mandi, namanya wajib nifas. Mandi nifas, tapi mandi nifas itu wajibnya adalah setelah suci dari keluarnya darah, setelah darahnya bersih. Ya mungkin di antara ibu-ibu yang melahirkan beda-beda ya istrinya sucinya itu kapan. Kalau saya sendiri ini nggak tahu, saya nifas saya semuanya panjang-panjang, hampir semuanya itu saya nifas semuanya 60 hari. Kecuali satu itu yang 58 kayaknya. Yang lainnya semuanya 60 hari, 60 hari. Bahkan ada yang masih tambah istihadah itu tadi. Karena nyambung terus, tapi kalau ada berhentinya ya, jadi misalnya keluar darah ada berhentinya, walaupun sebentar, maka yang keluar lagi bukan lagi darah nifas tapi darah haid. Karena tidak ada jarak yang membatasi antara apa itu tadi nifas dan haid. Yang penting ada jedanya gitu saja sudah menjadi ini. Nah inilah kebanyakan, banyak sekali yang terjadi itu tadi para perempuan itu tadi tidak mandi wiladah, mandi nifas tapi tidak mandi wiladah. Faslun wa faraidul husli salasatu asya'a. Fardunya wudhu itu ada 3. Yang pertama adalah niat.
Maka orang yang sedang junub ataupun haid, sedang junub itu niat untuk mengangkat jinabatnya atau hadas besarnya dan semacam itu. Sedang orang haid dan nifas, maka niat untuk mengangkat hadas haid atau hadas nifas. Jadi ya kalau dilafatkan ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil haidi atau hadasil nifasi atau hadasil junubi. Misalkan seperti itu. Dan niat tidak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh saja. Daripada bahasa Arab gak ngerti karpe, ya itu tadi ya bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Dan ini kapan kita itu harus niat? Niatnya itu adalah bareng dengan awalnya kefarduan, yaitu bareng dengan membasuh badan. Baik itu tadi yang dibasuh itu badan atas ataupun badan bawah. Dan itu harus dengan air yang suci dan mensucikan. Maka misalkan sampai punya air 1 ember kayak gitu, mau dipakai mandi, maka mulai guyuran pertama itu adalah mulai niat. Dan ini karena airnya kurang dari 2 kolah, berarti kan tidak boleh apa? Tidak boleh apa itu tadi membasuh itu tadi dengan menenggelamkan tangan kita dengan niat membasuh. Tapi kalau tangannya itu ngambil air dengan niat untuk ngambil air enggak apa-apa. Tapi kalau dengan niat membasuh berarti nanti air yang tersisa kan menjadi air mustakmal. Tetapi kalau misalkan kita di dalam bak mandi kayak gitu Bu, dalam bak mandi, ya airnya mungkin juga kurang dari 2 kolah, misalkan bak mandi yang kecil kayak gitu. Tapi sampean bisa selulup, tahu selulupnya apa? Menyelam ya di bak mandi itu tadi. Terus sampean masukkan kakinya, masukkan badannya, belum niat tapi terus digosok-gosok sekalian. Tapi ini semua belum niat. Terus kemudian selulup-lep niat, maka itu sah. Paham ya? Makanya kalau saya sampai pengen airnya biar nggak mustakmal, ketika masuk meratakan air itu jangan niat dulu. Jangan niat dulu. Nah, terus itu apa maksudnya apa masuk ke dalam? Ya sudah masuk ke dalam air aja, belum berniat. Nah, tapi kalau sudah maksudnya itu kalau sampan pengen berendam tapi juga tetap pengen airnya itu tadi cukup tapi juga sah gitu loh. Itu sebenarnya caranya itu ada saja, misalkan dengan cara seperti itu. Asalkan airnya nggak berubah loh ya. Berarti pertama kali itu badannya kan harus dalam keadaan tidak terkena najis. Itu tadi. Jadi cebok yang bersih kayak gitu. Rambutnya juga dalam keadaan sudah bersih tidak kena najis. Soalnya kalau ibu-ibu itu perempuannya yang masih punya bayi-bayi kecil, kemungkinan rambut najis itu juga besar Bu. Misalkan ketika ganti-ganti popok itu kena najis dan nggak langsung cuci tangan. Nah, saya ingat dulu ibu saya itu di dekat tempat tidurnya itu ada baskom sama ceret kayak gitu. Jadi dia setiap kali habis ganti popok itu tadi tangannya dicuci. Padahal ibu saya itu malam hari kalau dia mau tahajud itu mesti ke kamar mandi, dia masih guyur badannya segini itu tadi, sehingga dia punya rok untuk apa itu sholat itu tadi. Jadi setelah badannya diguyuri dia pakai ini. Jadi tapi nggak pakai keramas. Malam-malam kalau keramas terus nanti masuk angin, masih ngurusi bayi. Maka waktu itu kenapa orang kalau waktu apa itu sholat juga masih mandi juga, kok harus cuci tangan? Maka ibu saya mengatakan soalnya nanti khawatirnya habis kena kencing bayi itu kalau nggak langsung cuci tangan, takutnya ini tangan garuk-garuk kepala sehingga kepalanya kena najis. Kalau anak zaman sekarang kan gampang aja tuh pakai pampers.
Kalau nawa ba'da ghusli juz'in wajib i'adatuhu. Kalau dia berniat setelah membasuh, maka berarti wajib mengulanginya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan dia itu tadi sudah membasuh apa itu tadi kakinya kayak gitu ya, kakinya sudah dibasuh, tapi belum niat. Setelah mengguyur badannya bagian atas baru niat, maka berarti kakinya itu tadi belum tersucikan, harus dibasuh ulang. Makanya tadi saya katakan, misalkan kita itu tadi selulup kayak gitu, itu tadi kalau masih baru setengah badan, misalkan itu tadi sudah niat, maka berarti yang suci ya setengah badan, yang setengah lagi belum. Nah, insya Allah sudah dipahami, Bung ya. Yang kedua, menghilangkan najis jika pada badannya ada najis. Inilah yang diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Maka berarti kalau sampai kita itu tadi mandi besar tapi masih ada najis pada badan kita, maka mandinya itu tadi tidak sah. Tetapi menurut Imam Nawawi, itu mandi itu tadi suci dari hadas dan suci dari najis itu berbeda. Menurut Imam Nawawi cukup apabila dia itu tadi dengan satu pakai mandi itu tadi bi ghuslatin wahidatin anhuma. Jadi satu kali mandi itu cukup untuk diniati menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Asalkan najisnya itu najis hukmi. Najis hukmi itu najis yang ngainya najis itu tadi sudah tidak kelihatan. Jadi misalkan yaitu tadi bekas kena apa itu tadi kencing bayi tapi sudah kering. Maka begitu itu kalau kita mandi itu tadi diguyur semuanya rata dengan satu kali mandi itu boleh. Satu kali siraman hasilkan rata itu tadi ya. Tapi karena mandi itu wajib sampai pada kulit, dan kulit kita ini kan ada bulu-bulu ini Bu, bulu-bulu di pori-pori, ini terutama yang bulunya panjang, itu kalau kena air kadang-kadang masih ada gelembung-gelembung angin itu tadi, gelembung udara, di pangkal daripada bulu-bulu ini, sehingga kalau nggak digosok, itu airnya tidak sampai ke kulit. Ya, makanya itu tadi kalau misalkan mandinya itu tadi di bak mandi, sampai itu tadi selulup kayak gitu, gosok-gosok dulu supaya air itu merata ke seluruh tubuh. Baru setelah itu tadi kita niat. Supaya apa? Supaya airnya cukup. Tapi ya kalau diguyur berarti ya setiap kali guyuran itu tadi harus dengan digosok-gosok. Walaupun gosok-gosok termasuk sunnah mandi, tapi kalau nggak digosok-gosok dikhawatirkan air nggak nyampe. Mandikan dimasukin air itu nggak perlu. Pada sebatas jangkauan tangan aja, lahir saja. Jadi misalkan mengusap telinga apa membasuh telinga cukup ini aja. Ini termasuk seperti telinga saya itu. Telinga saya itu lipetannya itu dalam kayak gitu. Jadi kalau membasuh telinga itu tadi harus diselai dengan jari kayak gitu. Karena kalau enggak, mungkin ada yang enggak kena air. Ketika saya melihat telinganya anak-anak saya itu, ternyata itu banyak yang dangkal, enggak terlalu dalam, enggak ada yang sedalam saya kayak gitu. Ini kayaknya saya tuh mirip ibu saya tuh, telinganya dalam, lipetan-lipetannya tuh. Termasuk ini di belakang telinga saya itu tadi ada lipetan-lipetan sedikit kayak gitu. Dan itu kalau ibu saya enggak ada, kalau bapak saya ada, yang Ziran ada, Mas Rokah enggak, siapa lagi ya yang ini. Dulu yang Ziran tak nih. Kang sampai dulu kok telinganya belakangnya masih ada lipetan-lipetan, itu tandanya wong pinter. Dulu saya ngono ku ini kok ya percaya.
Karena saya ada lipatnya, berarti ini saya ini tanda nih wong pinter. Allah. Amma idza kana nas'aniyah wajib khuslatani anhuma. Maka apabila najisnya itu adalah ain, jelas ada ininya, apakah bekas kena darah atau bekas kena telek dan lain sebagainya, maka berarti itu harus dibasuh 2 kali. Jadi maksudnya mandi itu tadi, misalkan 1 kali basuhan itu kan juga sudah sah. Jadi enggak perlu harus 3 kali, apalagi kayak orang sini ya, kalau mandi itu tadi 10 kali basuhan belum puas. Sampai saya kadang-kadang melihat anak santri itu, lah esrop air, Masya Allah. Kalau ngambil air itu enggak pakai gayung, pakai ember, geruju. Padahal harusnya kalau pakai ember ya 1 kali harusnya sudah mencukupi untuk mandi, tapi itu berember-ember. Makanya kalau orang-orang Arab itu melihat penggunaan air orang-orang Indonesia itu tadi, sampai jamaah haji Indonesia itu dijuluki oleh orang Arab, dijuluki dengan apa? Ikan. Saking doyannya air. Katanya kalau di gedungnya orang-orang Indonesia itu tadi, ketika dari gedungnya orang Mesir, orang Syria yang lain-lain itu tadi, seminggu cukup ngisi tandon air itu 1 kali, kalau orang Indonesia itu minimal 3 kali. Kemudian rukun yang selanjutnya pertama kali kan niat ya itu tadi, dibarengi pada awal membasuhnya badan. Yang kedua, menyampaikan air pada seluruh rambut dan kulit. Ini berarti termasuk rambut-rambutnya yang lebat, itu tadi juga harus digosok-gosok sampai ke kulit kepala. Memang ada sih satu hadis yang menyatakan kalau misalkan orang yang bersanggul, itu tadi boleh tidak membuka sanggulnya. Tapi ya kalau kita ini orang dari negeri murah air itu tadi ya, kalau sampai sanggul mandi, sanggul enggak dibuka, langsung alangkah baunya ya. Soalnya di sini ini kan udaranya lembab, jadi gak gampang kering. Saya pernah pada waktu musim panas, tahun 91 ya, panasnya berapa sih? Kayaknya mungkin sekitar 40-50-an derajat lah pada waktu itu. Jadi ini keringat ini nggak pernah keluar. Jadi maksudnya begitu keluar kan langsung menguap kayak gitu. Jadi apalagi itu pada waktu musim panas, jadi walaupun panas kayak gitu, kalau orang sini panas mesti kan apa itu tadi keringatnya berlelehan kayak gitu. Itu enggak, karena begitu keluar langsung menguap karena udaranya kering. Musim dingin begitu juga, itu juga cenderung kering. Cuma repotnya kalau musim dingin itu kalau enggak hati-hati, kita itu bisa dehidrasi. Mengapa begitu? Karena kan dingin cenderung untuk enggak haus. Nah, karena enggak haus, akhirnya enggak minum, tahu-tahu kekurangan cairan. Bahkan pada waktu itu jamaah haji barengan saya ada yang meninggal itu gara-gara apa? Tidurnya itu di dekat kamar mandi. Jadi dia mungkin kan enggak haus ya, tahu-tahu sudah kehabisan cairan. Wabi ibadin saghibatalu jami'i usul. Wala farqa baina sa'dir ra'si wa ghairihi. Jadi pada keseluruhan akar daripada rambut. Ini dalam naskah yang lain. Jadi maksudnya dibasuh sampai akar-akarnya. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala atau rambut yang selain kepala. Maka termasuk diantaranya kita itu disunahkan membersihkan rambut ketiak, rambut kemaluan. Itu tadi kan supaya kalau mandi besar itu tadi memudahkan kita untuk menyampaikan air ke kulit itu tadi. Apalagi kalau sampai lebat, nanti masuk repot hanya gara-gara memelihara bulu ketek.
Dan tidak ada perbedaan antara rambut yang jarang ataupun rambut yang lebat. Jadi misalkan orang yang punya jenggot lebat itu tadi, baik jenggotnya itu tadi jarang ataupun lebat, tetap wajib untuk untuk di apa? Untuk dibasuh. Kemudian rambut yang lebat, itu tadi ya. Kalau sampai mengganggu sampainya air ke dalam kulit, tidak bisa sampai ke dalam kulit kecuali ini rambut-rambut asing ya. Misalkan rambut yang tumbuh di tempat-tempat yang tidak semestinya dan itu lebat, maka itu wajib untuk dicabut atau dihilangkan. Jadi misalkan kadang-kadang kan kayaknya ada orang punya semacam tompel itu terus ditumbuhi rambut kayak gitu, hanya pada bagian tubuh tertentu, maka kalau sampai terjadi seperti itu tuh wajib untuk dihilangkan rambutnya itu tadi. Kemudian wajib membasuh apa yang tampak dari kedua lubang telinga dan juga hidung. Dan kemudian juga dari badan-badan yang ada kemungkinan ada luka, tapi lukanya itu tadi sudah kering, tapi terbelah kayak gitu. Mungkin sebagian orang kan ada ya istilahnya itu tadi, sudah sembuh tapi itu tadi ada semakan sumbekan kayak gitu. Maka itu juga wajib untuk dibasuh. Atau mungkin juga ada seorang sahabat itu tadi ada bekas panah. Bekas panah itu tadi akhirnya apa itu tadi timbul seperti kantong kayak gitu. Apa? Sehingga kantongnya itu bisa dimasukin jari kayak gitu. Nah itu berarti kan nanti kalau dituang air kayak gitu, itu kan bisa menjadi seperti kantong air kayak gitu. Itu juga wajib dibasuh kalau yang seperti itu. Kemudian wajib juga untuk menyampaikan air itu sampai area di bawah kulup, iki bahasa Indonesianya apa ya? Kulfah. Jadi kalau anak kecil itu tadi, kalau yang belum disunat itu Bu, itu kan ujung burungnya itu kan anu gitu toh, masih ada kelebihan kulit itu loh. Nah itu kalau cebok ataupun ini kan harus masuk ke dalam. Makanya itu tadi supaya dia itu bisa cuci, makanya harus disunat. Nah dengan disunat itu tadi karena sudah terbuka, maka akhirnya sampainya air sampai di bawah kulfah itu tadi mudah. Makanya nenek-nenek mualaf-mualaf baru masuk Islam ya terus disunat. Dan apa yang tampak dari farjinya perempuan ketika dia sedang jongkok. Jadi yang wajib dibasuh Bu dari farji perempuan itu adalah posisinya dia ketika sedang jongkok, itu cebok seperti apa itulah wajib. Jadi kapan itu kan ada yang katanya itu tadi jarinya harus dimasukkan sebanyak berapa? Apa sih 3 ruas atau 4 ruas? Ya gak boleh toh Bu. Nanti nek sampai masuk-masuknya gitu apa kalau sampai terasa geli-geli ya itu nanti malah tambah namanya istimna dan itu dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis termasuk juga perbuatan dosa itu adalah orang yang menikah dengan jarinya sendiri. Itu ya istilahnya kalau sekarang itu masturbasi kayak gitu. Baik itu jarinya sendiri atau apalagi atau bahkan alat kayak gitu. Masya Allah, tapi kita zaman akhir itu kadang-kadang juga ini
Saya pernah mendengar keluhan dari satu pengurus pesantren Yaman itu tadi. Jadi ada santri mondok di Yaman itu tadi membawa kayak itu tadi apa vibrator ya itu tadi, vibrator itu tadi ditemukan. Bayangkan kalau terus yang ini orang-orang Yaman yang biasanya masih lugu-lugu menemukan barang itu, nanti kan belum tentu ngerti itu barang apa. Orang saya aja nggak tahu. Tapi saya kan dengar beritanya kayak gitu. Tapi mungkin saja kalau saya nanti mengetahui kayak gitu, mungkin juga tak arahnya alat pijet. Wa mimma yajibu wasluhu al-masrubatu li'anna tudiru fi waqti wa taqsiru min dhahiril badan. Zahirul badan. Jadi termasuk yang wajib dibasuh juga adalah lipetan-lipetan. Ini terutama orang-orang yang gemuk ya. Kadang-kadang itu ada lipetan leher atau lipetan perut karena perutnya udah gendut, akhirnya ngelipet kayak gitu. Kalau itu nggak dibuka, lipetannya itu tadi tidak bisa terkena air. Maka itu wajib untuk di apa? Dibasuh. Karena bagaimanapun juga itu juga akan kelihatan kalau kita posisinya beda. Jadi mungkin lagi duduk itu tadi kelipet, tapi kalau pada waktu dia tidur itu tadi kelihatan. Maka itu juga wajib untuk di ini. Tapi begitu juga untuk misalkan puser kayak gitu, ya sudah kita apa itu tadi gosok gitu saja dengan lembut, tidak perlu sampai dikorek-korek, apalagi sampai luka. Pokoknya mubalaghah itu nggak boleh lah istilahnya. Soalnya saya tuh ada anak santri itu tadi yang cerita pada ibunya, kata ustazah saya ini kalau wudhu itu tadi namanya apa? Bulu mata supaya kena harus diucek-ucek kayak gitu. Jadi akhirnya tuh anaknya tuh matanya merah kayak gitu gara-gara setiap kali wudhu diucek-ucek. Maka ibunya ngadu pada saya, enggak Bu, salah itu. Yang penting airnya sudah sampai sudah, enggak perlu sampai melukai. Nah, sudah ini fardu mandi. Kemudian sebenarnya sunahnya. Sunah-sunahnya mandi itu tadi ada 5. Pertama, membaca bismillah dan wudhu yang sempurna sebelum mandi. Makanya dia katakan, lah kalau sebelum mandi wudhu, nanti kalau mandi itu kan ada kemungkinan kita cebok juga. Berarti kan batal lagi ya, nanti berarti wudhu lagi. Tapi kalau kita sudah cebok dulu, kemudian baca bismillah dan wudhu, maka nanti selesai mandi tidak perlu wudhu ulang. Kemudian orang yang mandi itu tadi juga meniatkan kesunahan mandi jika mandinya itu tadi terpisah dari mandi jinabatnya dari hadas kecil. Wayan bibi al-muhtasilu sunatal ghusli intajar atau jinadaku anil hadasil asghar. Jadi maksudnya mandi itu sekalian wudhu kayak gitu loh. Kalau dia itu tadi tidak mandi besar, berarti mulai membasuh awal itu tadi bisa langsung dengan niat wudhu. Sehingga habis mandi sekaligus dia sudah suci dari hadas kecilnya. Jika tidak, maka dia niat dengan untuk menghilangkan hadas kecil dengan niat yang lain. Kemudian di kesunahan yang kedua yaitu menjalankan tangan kepada badan. Jadi maksudnya apa yang tersampai itu tadi ya, termasuk kita menggosok-gosok begini, ini di belakang sesampainya saja itu disunahkan. Nah, kalau pakai alat ya mungkin pakai penggosok punggung itu tadi supaya bisa merata ke seluruh badan dan tanpa minta bantuan kepada orang lain. Atau bisa juga digosok-gosok.
Yang ketiga yaitu berurut-urut. Berturut-turut maksudnya mandi itu tadi ya langsung kayak gitu loh. Maksudnya itu tadi setelah disunahkan pertama kali ya itu tadi membasuh dari atas kemudian terus ke bawah dan lain sebagainya berturut-turut, maksudnya jangan mandi kakinya dulu terus berhenti, habis itu tangannya dulu berhenti, misalkan yang gitu itu yang nggak boleh, tapi mualat terus menerus. Kemudian kan masuk kesunuhan juga yang keempat yaitu mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kemudian yang kelima yaitu tiga kali dan juga menyela-nyelai rambut. Ini tentu saja rambut harus disela-selai supaya bersih beneran. Ya saya kira kalau untuk orang sekarang kan itu tadi ada sampo, ada ini. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, di sebagian orang-orang nggak mampu, saya kira dulu saya waktu kecil itu rata-rata orang apa itu tadi keramas itu tadi nggak pakai sampo, tapi pakai apa itu rendeman merang itu loh, londo, air londo. Jadi itu tadi jerami padi atau merangnya ya. Jadi kalau nek basa Jawa itu kalau jerami itu damen jenenge. Kemudian kalau untuk yang bulir-bulir padi dan pegangannya itu tadi disebut dengan merang. Maka merang itu untuk keramas itu biasanya dibakar terus direndam pakai air. Habis itu dipakai untuk airnya itu dipakai untuk keramas. Dulu seperti itu orang-orang Jawa zaman dulu. Habis itu kalau sudah kenyang rambutnya diminyai dengan minyak kelapa. Tapi dari dulu saya tuh kalau diminyak itu saya nggak mau karena rasanya itu tadi lengket di rambut. Itu tadi ya, nyela-nyelai rambut. Makanya orang zaman dulu tuh banyak yang sudah mandi, sudah keramas, kadang-kadang rambutnya masih bau. Karena apa? Ya itu tadi nggak pakai sabun, akhirnya kan minyak-minyaknya itu tadi tidak hilang. Tapi kalau pakai merang itu bisa hilang, kan merang itu tadi kan kayak abu. Abu itu kan bisa menghapus lemak. Itu tadi. Jadi itu kalau dikeramasi pakai merang, apalagi kalau sampai direndam dulu ininya, terus anu dulu baru dicuci, maka itu bisa bersih dari lemak-lemak, rambutnya bisa bagus. Kemudian kalau untuk nyuci badan, itu pakai apa ya sebelum ada sabun? Kalau nyuci baju sih, dulu saya masih ketemu orang-orang kampung itu tadi pakai batu padas di sungai itu kan ada batu-batu yang warnanya putih-putih itu, jadi kalau nyuci baju itu pakai itu. Saya pernah melihat itu waktu kecil. Teman kalau melihat cerita saya kayaknya seperti melihat cerita zaman kuno kayak gitu ya. Ternyata saya kok ya sudah orang zaman kuno. Walaupun kayaknya nggak terlalu lama sih. Saya ingat waktu saya masih kelas 1 MI itu, harga jajan itu di pasar itu tadi ya. Jadi kalau kacang itu sebungkus Rp1. Kalau kentang hitam itu sebungkus Rp0,5. Itu dulu saya pernah mengalami seperti itu. Bekal sekolah saya itu kayaknya itu sampai saya kelas 3 itu Rp2,5. Tapi memang kayaknya dari dulu itu ibu saya nggak memanjakan itu ke anak-anak masalah uang jajan kayak gitu. Karena pada waktu itu saya kelas berapa ya, sekitar kelas 3 mungkin. Uang jajan saya itu kadang-kadang masih Rp2,5 itu, padahal anaknya pembantu saya itu tadi dikasih uang jajan sama ibunya itu Rp5.
Tapi herannya dulu saya kayak gitu kok ya biasa-biasa saja tuh. Maksudnya nggak protes sama ibu saya, kenapa uang jajan saya cuma segini, itu kok nggak pernah protes juga ya. Cuma sekarang aja ketika saya ingat kenapa dulu saya kok juga nggak protes, nggak minta lebih, ya nggak, udah itu aja. Faslon wal irtisalatul masnunah. Mandi sunnah. Ini gimana mandi ini? Nggak perlu praktek kan? Udah paham tuh Bu? Anak pirang-pirang mosok antek mandi nira paham, bahaya. Nah ini kan ada yang apa jenenge bertanya, bagaimana kalau misalkan itu suami istri itu tadi mandinya nanti saja, apa itu tadi sebelum subuh. Kadang-kadang pertanyaannya begitu. Sebenarnya sih mandi langsung itu bagus di kesehatan badan. Kalau suami istri habis kumpul kemudian dia langsung mandi, itu badannya lebih seger daripada nanti ditunda. Kalau ditunda nanti badannya itu sakit semua biasanya malah ya. Nah, sekarang ini mandi sunnah. Ini ada 17 macam mandi sunnah. Pertama, mandi Jumat. Untuk menghadiri sholat Jumat. Waktunya adalah sejak habis subuh. Sejak subuh itu sudah kalau mandinya kita langsung niat mandi sunnah Jumat sudah dibolehkan. Cuma di sini ada pembatasan adalah lihadiriha, untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi maksudnya di sini siapa yang ingin menghadiri sholat Jumat, walaupun sholat Jumat itu tidak wajib padanya, seperti musafir ataupun perempuan, bahkan untuk perempuan yang dia itu tidak boleh menghadiri sholat Jumat, misalkan dia hadir pada sholat Jumat itu kan nggak wajib, terus sama suaminya dilarang, berarti dia kan haram menghadiri sholat Jumat itu tadi. Maka dia tetap disunahkan untuk mandi. Jadi misalkan kita Jumat, walaupun nggak Jumatan, tapi kita niat mandi sunnah Jumat itu juga tetap bernilai ibadah. Yang kedua, mandi pada 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah ini kesunahan mandi Id itu tadi sejak tengah malam, pertengahan malam. Kemudian yang seterusnya nomor berapa ini? 3, mandi untuk sholat istisqa. Istisqa yaitu minta siraman dari Allah Ta'ala. Ini mandi istisqa. Kalau kakek buyut atau canggah ya dari saya, itu yang termasuk awal yang hijrah ke sini, aslinya rumahnya Magetan sana. Waktu itu masih zaman penjajahan Belanda. Ini kakek saya, nama julukannya sih itu Mbah Sontogolo. Tapi itu kalau arti bahasa Indonesia itu tadi, Sonto itu kan suci, Golo itu sangat. Makanya kan gala apa kalau sekarang kan gitu. Gala dinner, makan malam besar. Ini Sontogolo berarti orang suci besar kayak gitu. Tapi nama aslinya siapa saya nggak tahu. Itu tadi. Jadi orang zaman dulu kalau sudah punya julukan itu kan nama aslinya hilang. Kayak Sunan Derajat itu aslinya namanya kan Hasan. Kayak Sunan Kalijogo itu aslinya namanya Jafar Sodik ya kalau nggak salah. Jadi misalkan seperti itu, yaitu nama kakak saya itu nggak tahu siapa. Dia punya adik perempuannya itu mau dinikahi sama Belanda.
Maka akhirnya dibawa lari dari Magetan itu tadi ke Temboro sini. Dulu awal-awalnya di Trangkil juga tinggalnya. Jadi kita sebenarnya kembali ke Trangkil itu tadi ke pemukiman nenek moyangnya dulu. Kelebihan beliau itu tadi kalau doa minta hujan itu tadi langsung makbul. Jadi ketika itu dia menyeberangi sungai di Magetan itu tadi ya, Kali Gandong. Tahu ibu-ibu kalau ke Magetan tahu ada sungai itu namanya kan Kali Gandong. Setelah sampai seberang, dia sujud doa, ya Allah minta hujan, langsung hujan dumeres, kali ini banjir, Londonnya gak bisa nyusul. Terus hijrah tinggal di Temboro ini. Menjadi orang awal di Temboro. Ya penduduk Temboro sudah ada sih, tapi akhirnya dia itu tadi, karena dianggap sebagai, kalau orang zaman dulu itu tadi, orang kalau taat ibadah ini wong putihan. Nah, mereka menyebutkan wong putihan, sementara kebanyakan penduduk Temboro itu masih orang abangan. Tetapi dulu tinggal di sini, kalau nggak salah itu di sini agak ke sana ya mungkin ke arah Potelu sana. Dulunya terus karena apa itu tadi masih banyak itu tadi ya harimau-harimau dari gunung itu ternaknya itu dimakan itu akhirnya hijrah ke Temboro. Areanya awalnya dulu kalau nggak salah sekitar sana loh rumahannya depannya Pak Gujen itu loh di sekitar sana. Nah terus area situ sampai pusat sana itu dulu disebut areanya kaum santri, itu tadi wong putian itu tadi disebut itu tadi. Sampai dulu katanya zamannya kakek saya aja Mbah Haji Sidik itu tadi, kalau di daerah situ itu tadi walaupun pintu terbuka, ada pacul, ada apa itu sabit dan lain sebagainya, itu enggak ada orang nyuri katanya. Jadi kalau datang ke areanya orang putihan itu tadi, bahkan pencuri-pencuri pun sungkan. Jadi dulu itu gitu loh, pencuri pun juga punya adab-adab. Termasuk adab-adabnya ini enggak boleh ganggu orang-orang soleh. Nah ini dulu ceritanya di Masjid Pusat itu, di masjidnya Mbah Haji Sidik dulu pernah ada orang nyuri. Termasuk yang dia curi itu satir untuk pengimaman. Itu diambil. Jadi kakek saya itu kan dia karena orang Torekot, jadi pengimamannya dikasih satir kayak gitu. Kalau beliau sedang zikir itu ditutup satirnya, beliau zikir di situ. Itu termasuk itu terus sama baju-baju orang di masjid. Nah, setelah dicuri oleh si pencuri itu, pencurinya nggak bisa jual, katanya itu tadi. Saya nggak tahu ya, nggak bisa jualnya itu bagaimana, apakah nggak laku atau dia itu menjadi takut nggak berani jual itu bagaimana. Yang jelas akhirnya oleh si pencuri itu dikembalikan kepada kepala desa. Kembalikan kepada kepala desa. Nah, oleh kepala desa itu tadi, di situ tuh tadi kan satirnya untuk pengimaman masjid itu kan terbuat dari kain belaju kayak gitu. Dia ngomong sama Mbah Haji Sidik itu tadi. Ji, iki kaine Mekao kita anunya ya tak pakai ya, tak nggone gawe suwal. Tahu suwal enggak? Jadi kalau bahasa Arab itu sirwal, bahasa Jawa ini suwal. Itu celana artinya. Terus sama Mbak Jisi itu diingatkan, ya terserah aja nek arep mbok gawe suwal, tapi kuwi selambu pengimaman. Maksudnya kan berarti kan harus dihormati, itu tadi selambu pengimaman. Lah kok Pak Lurahnya ngengkel toh? Tetap dibikin celana. Akhirnya dia kena penyakit yang terkait dengan yang dicelanai itu. Sementara barang-barang yang lain akhirnya dikembalikan kepada ahli masjid yang punya barang itu tadi. Jadi termasuk diantaranya supaya barang kita itu enggak kecurian, Bu. Kita harus yakin 100% bahwa kita memperoleh barang-barang tersebut dengan cara yang benar-benar halal. Enggak ada kesubatan sama sekali. Ini barang itu kalau benar-benar halal enggak bisa dimaling katanya. Ini salah satu contohnya yang lain itu gurunya Kiai Mahmud. Kalau enggak salah itu Mbah Kiai Adnan ya, Madiun sana. Jadi beliau itu terkenal orang yang sangat hati-hati di dalam hal
menjaga hartanya. Termasuk diantaranya kalau enggak dia yakin benar-benar halal itu beliau enggak berani makan. Jadi misalkan ada orang kampung itu nganternya panggang atau apa yang beliau enggak yakin, maka itu tadi makanan itu langsung dikubur oleh beliau. Enggak dikasihkan orang lain. Kalau saya sendiri kadang-kadang rodok sak kayak gitu kan tak kasihkan orang lain, Bu. Soalnya itu kalau dari segi fikih menurut saya, dari segi fikih kita kan enggak bisa mengatakan itu sebagai tidak halal. Tapi kalau saya sendiri ragu, ya sudah gunakan untuk sendiri aja, jangan ini mau saya itu. Tapi kalau Mbah Kiai itu tadi enggak. Kalau kita enggak mau mencelakai diri sendiri, ya berarti jangan mencelakai orang lain. Jadi prinsipnya lebih kuat beliau. Maka akhirnya itu tadi pada zaman penjajahan Jepang, itu semua padi-padinya orang-orang kampung itu kan dirampas sama Jepang. Termasuk padinya Mbah Kiai ini. Ketika dirampas oleh Jepang, padi itu dimasukkan penggilingan keluar tetap berupa padi, tidak bisa berubah menjadi beras. Padahal harusnya kan pecah kulit dulu, kemudian dipoles. Enggak, itu padinya Mbah Kiai tetap keluar jadi padi aja. Diulang-ulang tetap jadi padi. Makanya orang berkesimpulan berarti ini padinya enggak mau dibawa pencuri. Akhirnya dikembalikan lagi kepada Mbah Kiai itu tadi. Maka itu dulu bapak saya ketika cerita itu berarti memang hartanya Mbah Kiai itu saking halalnya orang lain tidak bisa mengambil dengan cara dolim. Bahkan itu beliau kalau saya nggak tahu ya cerita ini campur apa enggak ya. Kayaknya beliau. Jadi sampai kebunnya itu tadi ada orang mau maling itu tadinya ada anak-anak habis gembala habis angon kambing kayak gitu, ada melihat ada nanas di kebunnya Mbah Kiai itu tadi, dia mau metik, itu cuma menturi pohon nanas itu tadi, muter aja itu tadi sambil ketawa. Cuma untungnya Mbah Kiai itu tadi ya istiqomah ngelilingi kebunnya juga, akhirnya ketahuan kenapa itu tadi, karena ternyata pengen ngambil nanas. Kenapa kamu harus nyolong? Orang minta saja juga boleh. Maka oleh Mbah Kiai akhirnya itu tadi nanasnya juga dipotong, dikasihkan orang itu, disilahkan untuk pulang. Bahkan ada ibu-ibu sedang gendong bayi itu mau ngambil pisang dari kebunnya Mbah Kiai itu tadi. Yang pisangnya itu tadi keluar pagar kayak gitu loh, anunya mentelung keluar pagar. Dia itu tadi mau ngambil itu gini, sudah gini terus nggak bisa turun. Bayinya nangis, akhirnya bayinya nangis, jerit-jerit, dengar Mbah Kiai keluar. Langsung Mbah Kiai, kenapa itu bayinya dibiarkan nangis? Pisangnya dipotong sama Mbah Kiai diberikan kepada perempuan tersebut. Masya Allah. Jadi itu adalah contoh daripada orang-orang soleh. Saking halal hartanya itu tadi nggak bisa dicuri. Ketika dicuri balik sendiri. Ya sebenarnya itu kalau kita tuh amalkan sunnah dan kita juga bersih dari hal-hal yang seperti itu. Cuma ya cara Allah mengembalikan itu dengan cara yang berbeda-beda lah. Tapi insya Allah itu tadi kalau kita berpegang teguh pada agama ini, Allah akan bela kita. Kayaknya dulu saya pernah cerita juga, ini tadi di Pondok Putri dulu ketika saya masih di pusat ya itu tadi. Jadi itu petugas kantor yayasannya sampai sekarang orangnya masih itu tadi Bu Fatimah itu tadi, Fatimah Yayasan ya. Fatimah yang tua, karena ada Fatimah yang muda. Fatimah yang tua, Fatimah Nur Said. Itu tadi sama Maghfirah itu sudah ada kayak itu. Dan dulu itu tadi tas dari yayasan itu tadi kan jadikan satu, kalau kantor tutup itu dititipkan di Brankas Putra. Nah, ketika itu tahu-tahu uangnya itu yang uang Tabansa itu hilang 75 juta. Pada waktu itu loh Bu, itu masih tahun berapa ya? Kayaknya itu masih awal 2000-an mungkin. Nah, akhirnya dia itu langsung sakit mah. Terus tapi saya yakin orangnya ini biasanya itu orangnya bisa dipercaya sih, Bro. Sudahlah, nanti Allah akan kembalikan kalau kamu itu tadi nggak salah. Terus ini jadi biasanya kita kan ngitung uang dari pondok itu tadi kan seminggu sekali. Jadi waktu itu terus akhirnya sudah sekarang tasnya jangan dititipkan di Putra, titipkannya di rumah saya saja.
Rumah saya itu ada lemari gitu tahun berapa, sejak di pusat dulu, bahkan sampai sekarang Bu. Jadi anak-anak itu kalau dari kantor, itu tas uangnya itu tadi dititip di lemari saya. Itu sampai sekarang. Akhirnya di rumah saya itu ketika penghitungan, kayaknya kalau kita ngitung tuh tiap hari Kamis kalau nggak hari Sabtu, itu dihitung lebih 5 juta, lebih bahkan lebih sampai 7 juta, tapi masih di bawah 10 juta atau lebih kayak gitu. Terus tuh lebihan tuh saya kumpulkan. Sampai waktu itu tadi anak ayahnya berapa ya? Kayaknya ada 5 orang kayak gitu. Sudah tak suruh ngitung balik 5 kali, tetap lebih aja. Akhirnya lebihan itu saya sisihkan. Akhirnya setelah genep 75 itu tadi lah ini loh, berarti ini kembali. Entah bagaimana Allah cara mengembalikan kembali. Kalau misalkan istilahnya ya, kalau misalkan kecelakaan itu tadi yang ambil kantor putra misalkan, lalu itu tadi tas langsung dipindah ke rumah saya setelah habis kelahiran itu tadi, kok itu juga kan nggak mungkin kalau ada orang kembalikan kayak gitu loh, kalau orang ya entah bagaimana Allah kembalikan, akhirnya benar-benar kembali. Setelah kembali itu uang ya kalau saya memegang keuangan selalu lebih aja sih dari dulu, tapi nggak sebanyak ketika terjadi kehilangan itu tadi. Jadi contohnya itu insya Allah kalau kita itu tadi ikhlas, harta kita halal beneran, nggak bisa dicuri itu tadi. Makanya ada seorang ibu-ibu pada waktu itu tokonya itu tadi dicuri oleh pegawainya. Terus jadi semurah dia kaya kayak gitu jadi benar-benar melas. Tapi ajibnya dia ngomong kayak gitu. Ya mudah-mudahan saja kalau di antara harta saya ini ada yang kurang bersih, kurang halal, yang mudah-mudahan dengan dicuri pencuri itu tadi membersihkan semuanya. Tapi kalau supaya kita nggak sakit hati, sebelum dibersihkan pencuri kan mending kita bersihkan sendiri. Ya. Maka begitu juga insya Allah bagaimana jadwal sodakoh itu tadi diistiqomahkan Bu. Insya Allah ya. Kemarin saya itu mengumpulkan cucu-cucu saya tanya, uang jajan kamu 1 bulan berapa? Jadi untuk yang sudah aliyah itu kan ternyata sama orang tuanya itu dikasih uang jajan itu 1 bulan 1 kali. Kalau yang sanawiyah juga ya sudah sih, melihat anaknya sih. Kalau yang sudah pegang kemarin ada yang masih kelas 1 sanawiyah itu dikasih uang jajannya itu tadi harian, tapi yang megang kakaknya. Terus akhirnya kan kenapa kamu kasih harian? Kan biar dia itu biasa berlatih untuk mengelola sendiri. Lah itu loh Jidah, uang saya kasih 50.000 itu aja dia sudah langsung hilang seketika itu juga. Jadi akhirnya harus dikasih harian. Ya udahlah nggak apa-apa kamu latih harian, kemudian 2 hari. Nanti kalau sudah 2 hari nggak hilang, nanti 3 hari saya suruh kayak gitu. Dan yang saya target, sekarang kamu harus latihan sodakoh dari uangmu sendiri. Bukan dari tambahan, bukannya nanti kalau mau mbak khidmat ke markas minta dulu sama orang tuanya. Kalau begitu yang sedekah orang tuamu bukan kamu, yang pikir kamu sendiri. Coba dari uang jajan kamu, misalkan kamu mau bikin teh atau bikin kopi, latihan, saya bilang gitu. Kemudian alhamdulillah mereka berniat semua, tapi saya belum tanya lagi sih, sudah dilaksanakan atau belum. Ini kita memang harus melatih diri kita sendiri, melatih anak-anak kita sendiri. Kalau sampai misalkan itu tadi setiap kali malam makomi misalkan saya mau bikin lumpia 10 biji misalkan, walaupun itu perkara-perkara yang sederhana diistiqomahkan, nanti kan insya Allah kita sedekah itu menjadi nggak berat, karena itu berarti kan sudah masuk ke anggaran belanja. Jadi berarti termasuk kebutuhan saya adalah butuh untuk bersedekah kayak gitu. Jangan sedekah itu tadi hanya kalau ada lebihan kayak gitu. Karena kalau begitu itu ya Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidah Asma, kamu tuh kalau infak jangan kebanyakan dihitung-hitung. Kalau kamu banyak hitung-hitung, Allah ngasih kamu juga ganti dihitung-hitung. Rasulullah katakan seperti itu. Ya tentu saja namanya kita itu berlatih Bu, itu tadi ya setahap-setahap. Dan saya katakan, saya itu kayaknya kan memang punya jiwa pelit kayak gitu Bu. Jadi saya memaksa diri saya dulu mulai dari saya awal berumah tangga, misalkan setiap malam Jumat harus bikin khidmat markas. Itu tadi diusahakan untuk istiqomah. Ternyata setelah diistiqomahkan itu menjadi
mudah. Begitu juga ketika saya itu tadi, rumah saya harus menjadi ruang tamu untuk bikin khidmat tamu. Itu juga mudah. Ketika akhirnya sudah berjalan lama gitu, sudah lebih dari 5 tahun atau mungkin sudah hampir 10 tahun, maka sama Kyai Huzaran itu diminta, tim tamune iki sing tamu pondok ben nggonku ae. Lah nyapa to Kang wong ning nggonku wis mapan lho kok sampean njaluk nyapa. Wong nggonku ben latihan untuk ngurusi tamu. Begitu itu tamu itu pindah, saya yo enggak tambah kaya itu Bu. Padahal tamu saya itu lumayan dan itu tadi selalu saya kan selalu ada lauk, walaupun lauknya itu paling ya kelasnya ayam, telur, ikan kayak gitu. Tapi setiap kali makan kan mesti saya kasih lauk. Nah, itu tadi kok lah iya tamune gak eneng aku ya ora tambah sugih. Malah itu tadi anak-anak khidmat saya yang pinter masak itu 6 orang bareng boyong. Sampai akhirnya makanan tuh nggak bisa tak makan, tadi anaknya nggak bisa makan masak semuanya. Sampai Pak Salim itu orang markas pada waktu itu pulang dari markas sama Pak Nur diajak ke rumah saya masih ngajar, diajak makan itu tadi masakannya anak-anak itu tadi. Dia langsung ngomong istrinya, kamu datang ke rumahnya apa itu tadi Umi Fatim ajarin anak-anaknya masak, masakannya nggak bisa dimakan. Itu saking parahnya. Saya biasanya pulang ngajar kayak gitu, makanan nggak bisa dimakan udah. Saya paling bikin sambal terasi sama goreng telur. Itu saking parahnya segitu itu. Makanya begitu saya pindah ke Trangkil, pokoknya saya harus dapur saya untuk ikram tamu. Maka awal-awal itu tadi saya tamu wali santri di rumah. Sekarang enggak wali santri tapi ganti saya yang apa itu dapur saya menjadi dapur markas untuk tamu-tamu khusus. Ya, ternyata begitu itu. Setelah itu akhirnya juga anak yang pinter masak yang sudah boyong itu tadi balik ke saya lagi. Makanya saya makan enak kayaknya nurut tamu. Selagi saya masih ada tamu, saya masih bisa ikut makan enak. Kalau enggak, ya wassalam. Terus kemudian Bu, sesuatu kalau sudah dikeluarkan tuh jangan dipikir lagi. Saya sebulan ini menghabiskan berapa saja, kok sampai kulaan pusing. Yang sudah selesai jangan dipikir lagi. Kemudian seterusnya mandi karena gerhana matahari dan gerhana bulan disunahkan. Kalau orang-orang zaman dulu itu kalau sedang hamil itu tadi suruh mandi kemudian suruh bangunin janinnya. Bangun-bangun ada gerhana bulan, gerhana matahari katanya begitu itu. Kemudian seterusnya adalah mandi setelah memandikan jenazah. Baik jenazahnya itu muslim atau kafir, setelah itu kita disunahkan untuk mandi jenazah. Kemudian mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Ini termasuk disunahkan ya, tapi tidak wajib. Apabila dia belum junub di dalam kekufurannya atau belum khat di dalam kekafirannya. Jika tidak, maka wajib baginya mandi setelah masuk Islam menurut qaul yang lebih sahih. Ada juga yang mengatakan kewajiban dia untuk mandi itu adalah gugur ketika dia masuk Islam. Berarti mandinya hukumnya sunnah. Nah, kemudian ini ada lagi mandi yang disunahkan bagi orang yang sadar dari kegilaannya dan sadar dari pingsannya. Dulu tuh saya tuh ada santri kayak gitu, dia itu hilang akal alias gila itu tadi, cuma gilanya itu selama 4 bulan. Pas gilanya itu 4 bulan. Nah, tetapi ketika dia sadar dari gilanya itu tadi, ingatan 4 bulan ketika dia gila itu sama sekali hilang. Tapi ingatan sebelum gila itu masih ada. Jadi seperti dia ya anak santri kan itu tadi. Jadi hafalan Qur'annya, ngajinya itu masih bisa semua. Tapi ketika
pokoknya yang ingatan 4 bulan itu hilang sama sekali. Bahkan ketika dia sadar, karena dia itu tadi anak gede ya di pondok pada waktu itu, dia juga ikut ngurus-ngurus santri. Itu tahu-tahu dia datang ke saya. Yufatim badhe laporan. Laporan opo? Niku anune pagar sing sebelah niku ada yang bolong kayak gitu, perlu diperbaiki, selokan, itu cerita gitu. Padahal itu kejadian 4 bulan yang lalu. Ketika saya tanya itu tadi, saya ini bulan apa? Bulan Juni kayak gitu. Jadi itu waktu itu kebetulan kan waktunya santri baru kayak gitu. Juni atau Juli kayak gitu. Terus harinya apa? Itu semuanya yang dia ngomong itu hari ketika dia mulai gila itu tadi. Nah kemudian teman-temannya yang semasa dia gila itu ikut ngerawat, Mbak, sampean waktu itu tadi stres itu tadi, sampean gini-gini, wis aja mbok eling-eling ning ngono kuwi wong aku ya ora kelingan. Dia tuh ngomong kayak gitu. Ya benar-benar nggak ingat. Ya tadi aneh ya. Maka kamu sudah ingat beneran. Iya. Kalau gitu kamu ya mandi itu tadi sadar dari gilanya. Tapi harusnya ya nggak ya. Walaupun orang gila itu ya gila, sadar dari gila, harusnya malu nggak orang kalau habis gila? Wong gila itu nggak dosa, harusnya nggak malu lah. Harusnya lebih malu daripada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Walam yatahik minhumal injal, dan tidak ternyatakan dari keduanya itu tadi inzal. Maka apabila dia ternyata pada saat gila itu tadi inzal, maka mandinya bukan sunnah lagi tapi wajib. Soalnya orang gila itu biasanya itu gampang inzal loh Bu. Kenapa begitu? Orang gila itu kan nggak punya rem Bu. Jadi kalau dia mau ngelantur itu ya ngelanturnya dituruti saja. Bahkan saya itu tadi ada satu cerita ya itu tadi. Ada seseorang itu menikahi istri yang gila. Dia punya anak banyak tuh. Anaknya berapa ya? Pokoknya antara 7 sampai 9 ya gitu anaknya gitu. Anaknya tuh cantik-cantik, pinter-pinter Bu, hafal Quran. Cuma begitu si ibu itu begitu dia melahirkan kan langsung dirawat oleh keluarganya. Ibunya tetap gila aja. Suaminya tetap mau saja. Memang si gila itu cantik. Saya heran. Mungkin juga melayani suami juga lebih canggih mungkin. Soalnya apa? Ya orang gila itu tadi kan nggak punya rem Bu. Jadi dia nggak punya rasa malu. Anaknya tuh cantik-cantik, hafidho, juga banyak yang diambil mantu kiai-kiai. Cuma ibunya gila. Tapi sebenarnya kalau kita menempatkan pada hukum fikih itu tadi ya, seperti orang gila, orang yang bodoh dan lain sebagainya, bahwa itu harus di dalam perlindungan. Itu kalau keluarganya tuh melakukan itu sebenarnya juga masih bisa hidup normal dan juga bisa berkeluarga. Cuma keluarganya kan harus mendukung kayak gitu. Makanya itu tadi, walaupun orang gila ternyata, nah orang gila itu malah nggak punya dosa loh. Kemudian yang selanjutnya adalah mandi ketika ingin ikhram. Jadi mau umroh dan lain sebagainya disunahkan untuk mandi. Jadi kalau yang jujuk Madinah dulu, berarti mandinya ya di Madinah mau berangkat ke Mekah. Tapi kalau langsung ke Mekah, kalau kita ambil mikotnya di airport King Abdul Aziz, maka berarti kita sudah nggak apa-apa mandinya di Jeddah aja. Itu kamar mandinya lumayan enak, walaupun airnya memang kurang besar sih. Jadi saya ingat dulu pada waktu saya haji tahun 91, itu kan airport tuh fasilitasnya kan masih baru semua loh. Sekarang aja itu airportnya itu masih begitu-begitu saja, belum dirubah itu yang di tempatnya airport orang haji itu. Jadi saya pernah itu tadi saya tampung, jadi showernya itu tadi kan
pipanya kecil itu tadi, ujung showernya besarnya cuma sejari kayak gini, terus airnya tuh lembut kayak gitu. Ketika saya nyalakan untuk mandi, itu saya cuma kena hujan gerimis saja, lebih gedean gerimis. Ini mandi atau apa ini? Saya nggak merasa apa-apa. Bahkan ini rambut aja itu tadi nggak basah. Akhirnya saya ambil botol itu tadi, botol minum itu tadi yang setengah literan itu atau 600 ml itu. Saya masukkan ini, ujungnya shower itu saya masukkan ke dalam botol. Saya lihat sebenarnya airnya itu seberapa sekali ngalir, kan itu tadi otomatis mati. Setelah saya ambil setengah botol. Ya makannya setengah botol. Lah kan nenek adus iki 100 botol gitu. Maka akhirnya tadi air saya tampung di botol, baru saya pakai untuk mandi. Jadi soalnya kalau cuma hujan gerimis itu tadi nggak bisa basahin rambut. Nah, ini disunahkan untuk ihram. Wala farqa fi hadzal ghusl baina balighin wa ghairihi. Dan tidak ada perbedaan di sini mengenai masalah kesunahan mandi itu tadi, kesunahan mandi ihram ya, antara orang yang sudah balik dan sebelum balik. Jadi meskipun anak kecil ya tetap disunahkan untuk mandi. Maka ibu saya itu cerita, itu tadi walaupun musim dingin, kata ibu saya ketika beliau mau umroh tetap mandi. Jadi kadang-kadang itu tadi, jadi ibu saya itu ketika mau berangkat haji, itu dalam keadaan berkali-kali sakit, dan itu yang kena kan jantungnya. Hampir saja dia itu nggak bisa berangkat. Jadi orang zaman dulu tuh tes kesehatan itu ketat sekali itu loh. Sampai ibu saya itu tadi dalam jangka waktu berapa ya, kayaknya setahun sebelum haji itu tadi, itu wajib pemeriksaan rutin ke dokter kayak gitu, terus itu dilaporkan ke bagian haji. Jadi ibu saya, nenek saya, bapak saya kayak gitu. Sampai saya nggak tahu itu tadi dapat obat itu sekantong besar, sampai kadang-kadang nggak diminum itu tadi sama bapak saya, ibu saya. Tapi ajibnya ketika setelah berangkat haji, mulai di kapal itu sudah mulai sehat ibu saya itu tadi. Jadi termasuk ibu saya itu nggak berada di VIP, tapi di Palka. Jadi itu tadi tidurnya itu berbaris, apalnya besar pada waktu itu, muat sampai ribuan orang. Itu mereka mandi, itu tadi kan yang air gratis, maksudnya nggak ada jatah, itu kan kalau yang air laut. Kemudian kalau mau air tawar itu harus ngantri. Lah ibu saya tuh ngantri ngambil air terus jerigen 20 liter tuh bisa ngangkat. Padahal di rumah itu tadi kayaknya sudah nyawanya mau putus saja. Itu malah kuat kayak gitu tadi. Jadi akhirnya ibu saya bisa sambil khidmat pada nenek saya pada waktu. Padahal ketika di rumah tuh nenek saya kelihatan lebih sehat. Tapi pada waktu itu justru ibu saya gitu. Jadi kalau mandi kata ibu saya, mandi awal itu tadi masih pakai air laut itu tadi. Tapi air laut itu kalau katanya mandi pakai sabun, kalau pakai air laut sabunnya nggak bisa berbusa katanya. Dan nanti kalau sampai kering itu tadi garamnya itu tadi nempel-nempel di kulit. Nah sehingga setelah mandi pakai air laut itu tadi dibilas pakai air tawar itu tadi. Wala baina majnunin wa akilin. Jadi mandi ihram itu bahkan orang, misalkan ada orang gila mau ihram, ya tetap disunahkan untuk mandi. Wala baina tahirin wa qaidin. Bahkan juga misalkan orang ihram, ketika ihram dia masih dalam keadaan haid, tetap disunahkan untuk mandi. Balim yajid muhrimu al-ma'a tayammama. Kalau orang yang mau ihram itu tadi tidak ketemu air, maka disunahkan juga untuk bertayamum. Nah ini sudah, ini tadi sunnah mandi ihram, masih ada lagi sunnah mandi masuk Mekah bagi orang yang sudah ihram untuk haji atau umroh. Jadi misalkan kita sudah sampai Mekah, datang ke hotel, maka berarti bisa kita mandi lebih dulu. Insyaallah ya. Ini nanti Agustus yang Ibu Amali ada yang ikut umroh bareng saya? Banyak. Ada di sini.
11. Maksudnya nanti totalnya berapa toh? 45. Bapak-bapaknya berapa? Satu bis. Nanti bisnya satu apa dua? Sudahlah. Maksudnya nek bis ibu tok ngono nanti kan mungkin di bis saya bisa ngaji ya gitu. Sudahlah. Bawa mobil sendiri. Ya tapi harusnya ya beriringan kayak gitu supaya. Tapi bapak-bapaknya siapa? Orang-orang tua apa? Waduh ini ibu berarti harus mandiri loh ya. Nanti kalau bentuk Bu, bentuk kelompok-kelompok gitu loh. Supaya nanti per kelompok itu nanti termasuk kita mudzakarah tentang manasiknya, tentang ininya. Terus setiap kali selesai nanti harus ada laporan. Jadi saya nggak ingin terjadi lagi seperti dulu itu, sudah pulang Bu sampai Madinah, ada mbah-mbah nyeletuk, katanya tawafnya itu dia cuma 3 putaran. Katanya ketinggalan temen, waduh terus piye iki umrohnya rasah loh. Masalahnya itu tadi. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi termasuk muharramat, kemudian juga damnya muharramat berapa, itu sudah bisa dipahami beneran. Kalau untuk praktek saya kira di asrama haji itu kurang munasib kayak gitu. Sebenarnya kemarin itu saya mikir, jadi nek praktek itu tadi neng indoor kono rodo agak bisa kita membuat lokasinya jadi jauhnya sa'i, kemudian tuh mestinya itu bisa. Cuman nanti coba saya negokan kalau bisa, nanti bikin Ka'bahnya yang besarnya mirip dengan Ka'bah Sumbuhan, supaya kita ada gambaran jauhnya seberapa kayak gitu loh. Kemudian mandi untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mandi untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah ini biasanya itu jamaah haji itu kan berangkat dari Mina atau dari Mekah itu kan masih tanggal 8. Nah ini mandinya itu sunahnya itu tadi pada tanggal 9. Nah ini kesunahan mandi itu waktunya adalah mulai bil fajri, bahuslil jum'ati, pada saat fajar. Kalau dulu jamaah haji saya tanggal 8 itu berangkat, malam itu juga itu tadi sudah berada di Arafah, malam tanggal 8, tengah malam sudah sampai di Arafah, maka berarti subuhnya tanggal 9 itu tadi bisa mandi sunnah wukuf itu tadi saat berada di Arafah. Kemudian mandi ketika mabit di Musdalifah. Nah ini agak susah ini, soalnya biasanya jamaah haji itu tadi ketika lewat di Musdalifah itu tadi, itu berhenti mobilnya saja tapi tidak turun. Paling sekitar 1 jam atau setengah jam gitu saja sudah langsung meneruskan perjalanannya lagi. Kemudian mandi untuk lempar jumroh pada hari-hari tasyrik yang 3. Jadi yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Sedangkan pada tanggal 10 itu kan masih Idul Adha. Jadi kesunahannya mandi bisa sunnah mandi Idul Adha. Maka dia mandi untuk melempar tiap jumroh itu tadi dengan 1 kali mandi. Adapun lempar jumroh Aqobah pada hari nahar yaitu tanggal 10 maka tidak disunahkan mandi karena dekatnya masanya mandi itu tadi dengan mandi wukuf. Tanggal 9 kan sudah disunahkan apa itu tadi mandi ketika wukuf di Arafah, kemudian juga masih tanggal malam tanggal 10 ya kita jalan mabit di Musdalifah juga sudah sunnah mandi di Musdalifah. Terus nanti misalkan kita langsung pergi ke Mina, itu berarti nggak perlu mandi lagi yang tanggal 10
langsung kita lempar jumroh akobah. Kalau Rasulullah dulu jumroh akobahnya pada waktu duha. Tapi saya kira ya sudahlah kalau untuk jamaah haji sekarang karena padatnya orang ya terserah aja jadwalnya lempar jumroh tanggal 10 tanggal berapa. Tapi untuk tanggal 11, 12 dan 13 maka itu minimalnya harus setelah tergelincirnya matahari. Habis duhur ke atas. Kalau alasannya ya itu lagi apa itu tadi padat loh. Enggak apa-apa sampai habis maghrib, habis isya, habis tahajud boleh. Mundur boleh tapi kalau maju enggak boleh. Tadi. Ini berarti tanggal 11, 12, 13 itu tadi kalau kita nafarsani ya, maka itu tiap hari disunahkan untuk mandi. Kemudian seterusnya mandi untuk tawaf. Mau tawaf mandi dulu. Baik itu tadi tawaf kudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada. Disunahkan mandi. Ada juga mandi-mandi yang lain nanti yang disebutkan di dalam kitab yang lebih panjang keterangannya. Dah ini masuk alal kubain. Nanti kita praktek lagi untuk ini ya, al-masku alal kubain ini Bu ya. Insya Allah. Syukur-syukur kalau ibu-ibu membawa contoh kubainnya sekalian. Punya khuf enggak? Kalau enggak ada khuf enggak apa-apa pakai sepatu boot kalau yang ada. Kalau enggak ya kaos kaki bisa dipakai contoh. Tapi ini sekedar contoh loh ya, kalau kaos kaki itu enggak bisa memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai khuf. Bahkan kemarin saya punya sepatu lunak kayak gitu. Jadi apa itu kayak dari kain kayak gitu. Itu biasanya sepatu musim dingin untuk dipakai di dalam rumah, cuma itu bukan dari kulit. Maka ketika saya tanya sama apa itu tadi Ustadz Fikih yang Masail itu tadi, ini sudah bisa memenuhi syarat belum? Ternyata nggak bisa itu tadi dipakai. Kalau khuf kan terbuat dari kulit dan itu mestinya bisa dipakai untuk jalan jauh. Tapi biasanya saya sendiri kalau pakai khuf itu tadi ya setelah pakai khuf saya masih tetap pakai sepatu. Karena apa? Karena solnya itu tadi enggak tebel. Jadi sehingga saya khawatir kalau koyak kayak gitu, sehingga habis itu saya pakai sepatu. Tapi kan nanti di perjalanan sudah enak ketika kita wudhu nggak usah buka-buka kaki. Ini pertanyaan-pertanyaan, saya jawab pertanyaan. Suami saya meninggal dunia dan meninggalkan harta yang lumayan banyak. Saya menikah lagi dengan pria lain, tidak bawa apa-apa. Apa benar meninggal? Apa benar kalau saya meninggal duluan, suami saya yang sekarang terima warisan dari harta peninggal suami saya yang almarhum? Ya enggak lah, Bu. Jadi begini ya, kalau sampean punya suami, suaminya meninggal, kalau suami itu punya anak, bagian sampean adalah 1/8 harta. Bagian istri ya, jadi istrinya 1 ya 1/8, istrinya 4 ya 1/8. Jadi kalau 1/8 berarti kalau istrinya 4 berarti bagiannya seorang istri 1/32 ya. Iya kan? Nah kemudian setelah sampai mendapatkan 1/8, ini saya juga suaminya yang pertama punya anak ya. Kemudian sampai menikah lagi, berarti harta sampean dari warisan suami pertama itu kan 1/8 dari harta suami. Kemudian misalkan dengan suami kedua itu sampean meninggal dulu, memang suami sampean mendapatkan bagian juga dari warisan istri. Kalau sampean punya anak, suami mendapatkan bagian 1/4. Kalau sampean nggak punya anak, suami mendapatkan setengah. Nah, kenapa jadi warisan suami dari istri kok lebih besar daripada warisan istri dari suami? Ya karena kewajibannya juga suami ke istri itu besar, sementara istri kepada suami itu nggak ada kewajiban untuk menafkahi.
Makanya ini harus Bu, harus dihitung jelas kayak gitu. Ahli warisnya siapa kayak gitu. Kalau istri ngocok sama suaminya sampai puas, apakah wajib mandi? Enggak. Istrinya sudah malas untuk melayani suami. Atau istrinya lagi head kayak gitu. Enggak wajib mandi, yang wajib mandi suaminya aja. Apakah air mustakmal boleh untuk bersihkan pipis? Tidak boleh. Kalau untuk mukodimahnya aja boleh, tapi tetap saja itu belum suci. Jadi misalkan itu tadi air mustakmal tapi masih kelihatan masih bagus kayak gitu. Misalkan sampai ada popok-popok ataupun baju yang kena neeknya bayi kayak gitu, bersihkan dulu pakai itu supaya ngainnya najis sudah hilang. Habis itu tetap harus dibersihkan lagi dengan air yang suci dan mensucikan. Mau bertanya, bolehkah ketika kita junub nantinya berniat ketika sudah mau selesai mandinya? Loh, mau sudah selesai, sebenarnya sih boleh-boleh saja, tetapi sampean harus yakin bahwa setelah sampean berniat itu tadi, airnya itu tadi rata ke seluruh tubuh. Kayak gitu loh. Jadi berarti kan basuhan yang awal itu tadi kan batal semua. Basuhan yang awal kan batal, belum kepakai, bukannya batal sih, belum dihitung semuanya. Jadi misalkan sampean sudah cuci rambut, sudah badan dibersihkan, terus belum niat. Terakhir baru niat. Terus baru diguyur. Itu ketika guyuran terakhir itu harus benar-benar yakin air itu rata ke seluruh badan. Seperti nanti saya contohkan, misalkan itu selulup itu tadi loh ya. Kalau misalkan mau mandi di sungai langsung selulup niat itu juga boleh aja. Apa hukumnya mencabut rambut putih atau uban? Mungkin hukumnya makruh ya. Soalnya itu uban itu adalah merupakan satu Nabi Adam Ibrahim dulu. Manusia pertama kena uban Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan uban itu tadi, ya Allah, apakah ini itu ada darah nur dariku, merupakan peringatan. Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah dekat Israel untuk bertamu kepada kita. Nah, tetapi kalau kita mau pakai hina itu justru disunahkan. Rasulullah pernah menganjurkan kepada Abu Quhafah pada waktu rambutnya itu putih semuanya bahkan sampai seperti kapas. Maka Rasulullah saya kan karena Rasulullah senang kalau umatnya itu kelihatan muda. Kalau muda itu kan semangat kayak gitu. Nanti musuh-musuh pun juga takut. Ternyata rong enek si rambutnya putih kayak gitu. Apalagi kalau ibu-ibu bagus itu tadi pakai hina, Bu. Saya sendiri itu pakai hina. Sebenarnya saya pakai hina itu tadi biar rambut saya nggak rontok. Jadi kalau pakai hina itu lebih kokoh itu di rambut saya dan juga ketombenya juga sembuh. Cuma sebenarnya agak pusing juga soalnya hina itu tadi kan harus direndam di kepala paling enggak selama 4 jam kayak gitu ya. Ini kalau kepala agak pusing nanti semakin pusing. Apa hukumnya memasang gambar foto seperti foto keluarga di dalam rumah? Malaikat jadi nggak masuk rumah sampean, Bu. Ibu saya bekerja di Hong Kong dan majikannya sering berjudi di rumahnya sehingga ibu saya dibayar juga dengan hasil judi. Uangnya itu dikirim kita ke Indonesia. Apakah hukumnya kita juga memakan hasil dari gaji ibu saya yang bekerja itu, Umi? Mohon pencerahannya. Ya, ini berarti kita kan transaksi dengan orang yang hartanya itu campur. Saya kira dia selain judi itu tadi kan mungkin juga punya usaha lain yang bukan judi. Berarti hartanya itu campur antara maisah halal dan maisah haram. Hasilnya subhat. Kasih tahu saja ibunya suruh pulang aja, nggak usah kerja di Hong Kong. Jika sudah selesai mandi besar saat mau sholat di rakaat berjalan ada terasa cairan sisa keluar. Kalau cairan ini adalah mani, maka berarti wajib ngulang mandi lagi.
Nah ini kadang-kadang itu Bu, anunya itu tadi. Jadi apalagi kalau sampean modelnya setelah kumpul sama suami pakai direndam langsung tidur dulu, maka berarti itu tadi masuknya dalam. Maka akhirnya seringkali itu tadi sudah selesai mandi keluar lagi. Lah itu wajib untuk mandi lagi. Tapi biasanya baunya itu kan beda kan. Maksudnya baunya keputihan sama baunya air mani. Itu tadi kalau bau sama baunya apa itu keputihan karena jamur itu kan beda. Kalau putihan biasanya baunya itu ada amisnya. Tapi kalau air mani itu baunya biasanya agak langu kayak gitu loh. Tahu langu nggak Bu? Langu apa? Kayak bau daun itu loh. Daun itu kalau dihancurkan kayak itu ya itu jenisnya langu. Bahasa Indonesia ini apa? Tahu. Tapi sampean tahu kan bau daun? Nah, iya langu itu bahasa Jawa. Sudahlah kalau sampean nggak tahu itu tadi coba sampean petik daun digebuk itu, enggak baunya kayak gitu tuh bisa air mani. Kalau keputihan yang karena jamur ataupun karena infeksi itu biasanya baunya amis karena di situ tuh tadi ada campuran nanahnya kadang-kadang itu tadi ataupun apa itu tadi apa darah putih yang untuk menutup sel luka gitu. Jadi baunya ada mengandung bau amis. Apakah sholat dilanjutkan dan harus mandi ulang? Ya sholatnya nggak perlu dilanjutkan lah, berarti sama masih hadas besar. Langsung saja cebok lagi, mandi lagi. Ya. Jika setelah melahirkan sudah 3 hari di rumah sakit belum sempat mandi wiladah, apakah setelah pulang ke rumah masih ada kewajiban untuk mandi wiladah? Iya, boleh. Tetap mandi wiladah, tetap diwajibkan saja. Bahkan walaupun misalkan nanti sampai belum mandi wiladah sampai suci nifas, nanti ketika nifas mandi 2 kali. Satunya mandi wiladah, satunya mandi suci dari nifas. Kalau kita mandi besar, kita sudah membersihkan vagina dulu baru berniat mandi. Tapi pas kita menggosok-gosok secara tidak sengaja telapak tangan menyentuh vagina, apakah wudhunya batal? Ya batal. Apakah boleh minta urunan untuk acara maulid atau untuk pembangunan majelis taklim kepada warga yang jelas warga itu rentenir dan sudah banyak korbannya? Jangan. Kok majelis taklimnya jadi enggak berkah. Kalau wanita hamil di luar nikah dan dinikahi oleh orang yang menghamilinya, apakah nikahnya harus ulang lagi sesudah melahirkan? Tidak. Jadi asalkan pada waktu menikah itu tadi tidak diikrarkan dia sebagai hamil. Jadi seharusnya semua perempuan yang belum menikah itu tadi kan tidak hamil. Paham kan? Berarti kan tidak hamil. Tapi kalau dia sendiri mengatakan ikrar saya hamil, maka berarti ya nggak boleh dinikahi sampai dia melahirkan. Tapi kalau memang dia dinikahi ketika melahirkan, tapi tidak, biasanya makanya itu tadi petugas kau kan nyata, apakah sedang hamil? Nah, biasanya ini walaupun mengatakan hamil, dia akan mengatakan tidak. Karena dia mengatakan hamil, nggak jadi dinikahkan. Itu sama saja, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamili ataupun laki-laki yang bukan laki-laki yang menghamili, hukumnya sama saja. Tetapi untuk mengenai masalah wali, kalau itu bukan laki-laki yang menghamili perempuan itu tadi, maka tidak ada hubungan mahram. Kecuali mahram karena suami ibunya. Jadi berarti dia tidak mendapatkan warisan. Apakah hukumnya menggunakan seks toy karena dia tidak punya pasangan yang sah? Haram. Cari tahu pasangan yang sah. Jangan cari seks toy. Apakah hukumnya inzal dilihat dari hukum fikih? Nah, kalau inzalnya itu tadi bukan atas diusahakan, jadi bukan karena pakai seks toy atau pakai tangan atau karena apa itu tadi ngelamun dan lain sebagainya, maka ini nggak apa-apa. Itu kan bukan suatu perkara yang bisa kita ikhtiari. Makanya kan ada ibu-ibu, saya tuh ditinggal keluar suami saya loh, kok mimpi akhirnya inzal, ya rapopo toh. Si mending sih mbok ibane bojomu.
Bolehkah sebelum mandi jinabat kita berhubungan lagi kemudian lanjut tidur? Gimana? Oh, gitu. Ya sih bolehnya boleh-boleh saja sih, tapi rumah yang di situ ada orang jinabat itu kan malaikat nggak masuk. Makanya sebaiknya begitu selesai ya cepat-cepat mandi. Nanti badannya seger, malaikat tidak datang ke rumah kita. Bagaimana sikap kita dalam menerima MBG di sekolah karena banyaknya pro dan kontra program ini? Bahkan ada yang sudah mengharamkan karena katanya MBG itu sumber korupsi bagi pengurusnya. Ya sebenarnya sih dari hukum aslinya ini mengenai korupsi kan yudisonising korupsi toh. MBG itu kan jatah dari pemerintah itu untuk rakyat aslinya. Walaupun memang sih itu tadi di beberapa kantong-kantongnya itu tadi penuh dengan korupsi-korupsi dan lain sebagainya. Tapi korupsi ya dosanya sing korupsi. Kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri, memang dulu awal di Pondok Putri tawari MBG, ketika pengurus itu ngomong, saya nggak mau. Tapi ternyata ada yang ngiyani, bikin dapur sendiri tanpa sepengetahuan saya, ngantar ke santri. Kenapa saya nolak? Karena santri-santri itu tanpa MBG semua udah makan. Nah, gitu. Dan itu yang masak itu loh. Itu sebelumnya itu di pondok sampai sekarang tim dapur itu sebelum masak selalu membaca yasinan dulu. Maaf Umi mau tanya bagaimana hukumnya kalau anak perempuan sudah gadis tapi belum disunat, dan apakah sunat itu wajib bagi perempuan? Mohon penjelasan. Sebenarnya sih hukum sunat untuk perempuan itu sunnah, tidak wajib. Tetapi ini sebenarnya kita lihat dari segi manfaatnya. Jadi tujuan sunat untuk perempuan itu kan untuk motong kelebihan kulit yang menutup klitoris. Nah sehingga nanti klitorisnya itu menjadi terbuka, sehingga ketika dia nanti kumpul sama suaminya itu gampang inzal. Nah kalau yang ketutup apalagi kan modelnya itu sebenarnya apa itu modelnya kelentetnya perempuan itu beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau bagian yang tebal kemudian ini ketutup, jadi bagian kelentetnya itu ketutup, itu susah inzal. Nah kalau kebetulan mendapatkan suami lemah, nanti kan berantem terus sama suami. Ya itu tadi. Jadi kita melihat dari segi manfaatnya kayak gitu. Masalahnya itu tadi tidak semua bidan itu tadi paham. Sebenarnya ada pelatihan ya. Kayaknya dulu ada yang diadakan oleh orang-orang dari klinik-kliniknya orang Salafi itu mensosialisasikan mengenai masalah sunat bagi perempuan itu tadi. Ada kursusnya juga. Cuma kalau saya ditanya alamatnya di mana saya nggak tahu. Mungkin ibu-ibu bisa browsing lembaga mana yang memberikan layanan apa itu tadi tata cara mensunah, pelatihan untuk tata cara sunatnya perempuan. Kalau saya dulu pernah ada Bu Bidan Wali Santri, kebetulan orang Jombang sana. Itu pernah dia tuh ikut latihan itu tadi. Dan juga pernah dia tuh saya undang untuk nyunat beberapa santri. Bagaimana hukum mencukur atau mencabut rambut ketiak dan rambut kemaluan? Malah disunahkan. Apakah benar mencukur rambut tersebut setiap 40 hari sekali? Sebenarnya ini enggak ada ketentuan berapa ya, tentu saja tinggal lebat atau tipisnya lah. Pokoknya begitu sudah mengganggu, ya itu tadi disunahkan untuk segera dibersihkan. Saat cebok, bolehkah memasukkan seujung jari untuk membersihkan lendir keputihan yang masih tertinggal di dalam? Karena terkadang setelah selesai cebok lalu keluar dari kamar mandi, lendir tersebut terasa mengalir keluar lagi. Tidak ada niat yang lain-lain. Nggak boleh. Ya sudah itu tadi, batasnya adalah jongkok itu tadi. Kalau masih keluar ya dibersihkan lagi. Kayaknya itu tadi setelah dibersihkan kemudian dilap pakai lap kering ya. Itu tadi, soalnya itu tadi kalau memang ada yang masih keluar lagi, biasanya itu tadi kalau masih nyambung ke dalam, kalau kental kayak itu kan nyambung ke dalam, nanti kalau dilap pakai lap kering itu bisa keluar.
Tidak ada niat dan berniat membersihkan najis dan tidak juga menjadikan rasa geli-geli bagaimana. Ya sudah diikuti tata pokoknya sebatasnya adalah jongkok itu tadi. Sebelum wudhu jebok dulu, lalu wudhu, lalu mandi. Saat proses mandi, tangan membersihkan atau menyabun area luar body. Apakah selesai mandi harus wudhu lagi? Kalau area luar nggak apa-apa. Yang penting itu tadi tidak menyentuh bagian ubul itu tadi. Adik saya sakit, sebelah badannya lumpuh, tolong doanya. Allahumma shfiha. Paman saya maket mau diamputasi kakinya, tolong doanya. Allahumma shfihi, amin. Umi, apa fadilahnya meniup 3 kali ke arah kanan, kiri, depan, dan belakang saat kita membaca Hizib Nawawi? Ya, supaya kita itu terjaga depan, belakang, kanan, kiri. Saya setiap hari membaca istighosah tapi belum minta izin dulu sama Umi. Jadi mohon izin dan ridhonya. Ya, saya ijazahkan istighosah untuk sampean. Di kopi itu ya. Izin minta ijazah puasa tirakat dan amalan ketika puasa tirakat. Ya, tirakat apa? Sudah istighfar saja 5.000 ya. Puasanya 60 hari. Saya izin dan ijazah dari Umi untuk mengamalkan hizib. Hizib yang mana ini? Tiga-tiganya. Puasa ya. Puasa 21 hari, hizibnya dibaca masing-masing 21 kali. Setiap hari selama puasa. Bagaimana hukumnya menggunakan uang yang akotnya untuk toilet pondok, tapi karena uangnya lebih maka digunakan ke bangunan pondok lain. Nah ini sebenarnya ini akot itulah tadi loh yang perlu dirubah. Misalkan itu tadi akotnya kok tulisannya misalkan infak untuk pondok begitu saja, berarti itu dibebaskan untuk apa saja. Tetapi kalau memang tulisannya itu tadi adalah infak untuk toilet, ya berarti harus untuk toilet saja. Makanya di sini kayaknya ini akot untuk pondok itu tadi kan jadi akot untuk pondok anunya. Jadi seperti SPP ya, sumbangan apa SPP? Sumbangan pelaksanaan pelajaran kalau nggak salah loh. Pelaksanaan pendidikan. Maka itu karena akotnya itu adalah sumbangan pelaksanaan pendidikan. Maka untuk apapun yang masih terkait ya, ke dalam pendidikan ini masih boleh. Makanya di sini kan nggak ada akot uang makan, itu kan nggak ada. Jadi anak-anak bayar setiap bulan, itu tadi kan maslahat tiap bulan. Maka berarti untuk kepanak barang, baik itu untuk listrik, untuk air, untuk gaji guru, kemudian untuk bangunan, semuanya dari situ, itu dibolehkan semuanya. Paham ya? Tapi kalau akotnya uang makan, nanti kalau oleh pondok dibelanjakan untuk selain makan, maka menjadi tidak boleh. Benar. Makanya itu tadi kan saya dengan cerita, jadi katanya kalau di Gontor, itu pembayaran uang makan itu kan dihitung, sekali makan berapa, terus 1 bulan itu dihitung dengan 100 kali makan, bukan 90 tapi 100. Akotnya yang 10 adalah untuk tamu. Kalau memang benar begitu, berarti yang untuk tamu itu tadi harus langsung dipisahkan begitu ke anak membayar. Misalkan akotnya kok misalkan itu tadi 400.000 kayak gitu ya, apa ya enaknya itu tadi? Itu soalnya kan 10%. 40, berarti 40.000 itu tadi harus disisihkan, berarti itu tadi untuk tamu. Misalkan seperti itu. Dan itu tidak halal kalau kita ngalokasinya nggak pas. Itu harus ini. Makanya saya sendiri untuk akot-akot itu tadi, supaya bisa mensuplai untuk pos keperluan lain, maka misalkan itu tadi uang impian kayak gitu, itu penggunaannya kan biasanya
untuk kita itu tadi memberi bisaroh untuk penulis soal, kemudian pentaskheh soal, kemudian penunggu imtihan, kemudian koreksi soal, kemudian wali kelas. Nah ini semuanya kan untuk maslahat imtihan semuanya. Kemudian kalau diperlukan, misalkan itu tadi ternyata untuk memasukkan data-data santri perlu komputer, maka sampai di sini masih boleh. Pokoknya semuanya untuk yang terkait dengan kemaslahatan imtihannya santri itu tadi. Paham itu? Jadi itu tadi saya usahakan. Tapi kemarin itu tadi masalah dapur. Jadi istilahnya dari pondok itu tadi kan kepada penanggung jawab dapur itu tadi diperkirakan 1 kali makan seharga berapa kayak gitu. Tetapi tiap bulan itu tadi kan ada saja anak itu tadi yang pulang. Nah, anak pulang ini tadi otomatis jatah dia itu tadi kan apa itu tadi ada, tetapi kan orangnya nggak ada. Nah, dulu ketika saya masih megang secara langsung itu tadi, tiap minggu anak-anak itu tak suruh laporan. Jadi misalkan itu berkurang berapa, maka uang belanjanya yang saya kasih ke dapur itu tadi saya kurangi sesuai dengan kewenangan anak. Tapi rupanya sekarang itu tadi pengurus-pengurus yang sekarang itu sudah tidak kuat lagi untuk ngecek terus kayak gitu. Karena kadang-kadang itu ya sudahlah ketua kamar nggak laporan, nggak ini, kayak gitu itu tadi. Maka akhirnya ini kita akotkan begini ini. Pokoknya istilahnya itu tadi, kamu sudah bayar untuk maslahat ini, misalkan santri 6.000, saya siapkan makan untuk santri setiap kali makan adalah untuk 6.000 orang. Bagi yang pulang berarti dia nggak mengambil haknya. Yang penting bagian dapur sudah menyediakan, ini nggak kamu ambil, itu bukan urusannya dapur lagi kayak gitu. Akhirnya jadilah seperti itu. Maka kalau kebetulan itu banyak santri yang pulang, santri yang ada akhirnya bisa dapat lauk double kayak gitu karena itu tadi infak dari teman. Tapi ini dari awal kita sudah beritahu seperti itu. Saya dulu ada anak, ini saya pulang sekian bulan loh, harusnya nih tadi kan nggak bayar. Nah, kita untuk uang makan mungkin kita masih bisa apa itu tadi masih bisa memaklumi. Bagaimana kalau gaji guru? Misalkan santri libur, apa guru gak digaji setiap kali libur hanya karena nggak ngajar? Kalau begitu itu ya gurunya tiap tahun harus ganti orangnya. Pemenang itu Ramadan, pulangnya Ramadan, orang lagi butuh-butuhnya duit, malah gak dapat gaji, kan kasihan. Pokoknya kalau saya sendiri itu tadi ya tetap itu tadi santri itu bayarnya 1 tahun ya tetap 12 bulan. Karena pada waktu Ramadan guru tetap digaji, malah biasanya masih ada tambahan untuk apa THR Ramadan, THR hari raya. Itu guru itu susah loh Bu, mikirnya itu susah, gajinya kecil lagi. Makanya saya kalau target sama guru-guru, ya sudahlah sementara ini saya bisa gajinya itu cuma segini ini ya, saya bilang seperti itu. Tapi ya moto ya kafi ya kauni ya betah ya rozak lah, istilahnya bantulah dirimu sendiri, saya katakan seperti itu. Bagaimana hukum? Ya sudah. Sepasang suami istri bertengkar, istri minta cerai lalu suami mengantarkan istrinya ke ibunya. Si suami bilang ke ibu istrinya dengan emosi, Bu, saya serahkan istri saya sama ibu, tanpa mengucapkan talak atau bilang saya ceraikan. Apakah itu gugur talak? Ini kan sebenarnya itu sudah merupakan kiasan daripada talak. Kalau suami niat ya jatuh talak, kalau suami enggak niat ya enggak. Dan sorenya suami pulang ke rumah mendatangi istrinya dan dari kejadian itu mereka mendapatkan anak. Bagaimana hukumnya? Ya bahkan kalau misalkan cerai terus dia sudah mau ngumpul istrinya berarti kan dia sudah rujuk. Rujuk itu kan nggak harus dengan kata-kata, kan bisa rujuk dengan perbuatan. Usul bagaimana jika setelah ngaji ibu-ibu diberi kesempatan beberapa menit untuk takror dengan berpasang-pasangan atau berkelompok sebelum meninggalkan kelas ini agar ada kesempatan untuk mengulang pelajaran yang baru dipelajari. Sebenarnya bagus juga ya. Cuma masalahnya ini mulai hari Sabtu ini kelasnya habis ibu Malik mau dipakai untuk daurah. Tapi nanti saya lihatlah.
anak daurah di rumah itu tadi rencana saya mau saya masukkan sebagaimana yang kelas awal, jadi masuknya sampai zuhur, nanti sore biar istirahat, biar ada kesempatan untuk tikror sendiri. Apabila kita berhubungan badan sehari sebelum haid belum keluar, tapi pas selesai hubungan bersamaan dengan itu keluar haid, apakah wajib mandi junub sementara kita sudah haid? Ya wajib, tetap aja. Tapi kalau misalkan mandi junubnya ditunda, nanti sekalian aja kalau sudah suci haid juga boleh. Tapi bukannya risih gitu, Bu. Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.